Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat, salam pengadaan. Sebelumnya mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas dimanapun Bapak Ibu berada? Sidoarjo jelas. Sidoarjo jelas, baik. Terima kasih Bapak atas respon yang diberikan. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu peserta sahabat pengadaan dimanapun berada di kelas daring IAPI DPD Jatim. Hari ini Jumat 27 Agustus 2021 dengan judul Pengelolaan Sanggah dan Sanggah Banding. Selamat siang kami sampaikan juga kepada Bapak Suharsono Bambang selaku fasilitator dan pengurus, juga rekan-rekan admin yang mendampingi kegiatan hari ini. Masih bersama kami tim admin IAPI DPD Jatim. Ada saya Mbak Neno dan kali ini saya ditemani oleh Mbak Erika karena Mbak Upi sedang handle kelas yang lain karena kita berbarengan dengan 3 kelas hari ini Bapak. Kemudian Mbak Yani juga masih ada di Gresik dan Mas Wawan masih mendampingi Mbak Upi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan selalu tersenyum. Jaga iman, imun, dan aman. Sebelum kita mulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan siang hari ini. Kita awali langsung dengan tangkapan layar bersama, kemudian pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator dan juga pengurus IAPI DPD Jatim, Bapak Suharsono Bambang. Beliau adalah Wakil Ketua 2, beliau juga fasilitator tetap PBJ di IAPI DPD Jatim, beliau juga ahli manajemen kontrak. Kemudian tanya jawab melalui Slido, chat Zoom, dan interaktif yang akan dipandu oleh moderator. Mohon izin hari ini saya merangkap sebagai moderator. Kemudian kita akhiri dengan tangkapan layar bersama kembali. Baiklah, kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu kita tangkap layar bersama. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya supaya kita bisa melihat wajah-wajah semangat Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita langsung masuk ke agenda yang kedua, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suharsono Bambang. Sebelumnya mohon izin saya sampaikan tata tertib kelas dari hari ini Bapak Ibu. Insya Allah kelas dari ini akan berlangsung kurang lebih, bisa kurang atau lebih ya, jadi selama 2,5 jam. Kemudian dimohon untuk video tetap aktif selama kelas berlangsung. Untuk audio aktif sementara hanya panitia dan narsum supaya suara beliau nanti terdengar jelas oleh Bapak Ibu. Kemudian chat di Zoom akan tetap diaktifkan sebagai sarana komunikasi. Di awal nanti akan ada pemaparan materi oleh narsum hari ini, yaitu Bapak Suharsono Bambang. Nanti akan beliau sampaikan untuk biodata lengkapnya. Kemudian akan ada sesi tanya jawab setelah narsum selesai memberikan materi. Dan untuk pertanyaan akan menggunakan aplikasi Slido yang sudah kami informasikan tautannya di grup. Selesai pertanyaan via Slido, kita lanjutkan melalui secara interaktif. Peserta dimohon untuk menggunakan fitur raise hand agar bisa interaktif secara langsung. Baik, tidak perlu menunggu waktu lama, kepada Pak Bambang dipersilakan langsung memberikan materi Bapak. Terima kasih Mbak Neno, teman-teman IAPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dipertemukan di sini dengan Bapak Ibu, meskipun bisa dihitung dengan jari tangan saja, tapi alhamdulillah kita bisa diskusi nanti bisa lebih efektif mudah-mudahan, karena jumlah ini juga bukan suatu ukuran, tapi yang penting itu kualitas pertemuannya yang penting. Ya, saya kalau dari peserta kan nggak banyak ya, Nah, mungkin kita bisa saling perkenalan satu persatu. Silakan Pak, ini audionya tidak dikunci, jadi nanti biar peserta langsung open mic ya Pak. Kalau Ibu Nanda Galiputri ini dari mana? Dari PT Rolas Nusantara Medika, Bapak. PT Rolas, dari anak-anak perusahaan BTPN ya? Iya, betul. BTPN 12 ya? Iya, 12 Pak. Ya, banyak teman-teman yang pernah ikut ujian sertifikasi. Iya. Kalau Pak Ardi Prayogo dari mana Bapak? Iya Pak. Dari mana Pak Ardi? Suaranya nggak terdengar Bapak. Pak Ardi monitor, sepertinya kok nge-freeze beliaunya Pak, atau mungkin karena signalnya. Mungkin bisa dilewati dulu Pak.
Ibu Ribhan Dwi Jayana. Nah, ini dari mana Ibu? Bapak. Bapak Pak ini? Riban. Ini Ah, laki-laki, Pak. nggak ada, Ya Pak, nggak ada wajahnya Assalamualaikum, selamat siang masalahnya. Pak. Bukan salah saya. Saya laki-laki Pak. Ada Pak ini, Pak. Oh, Wajahnya. sekarang tadi nggak ada, Ya, sekarang ada. baik Pak. Dari mana Saya- Pak? Maaf. Saya kebetulan lawyer Pak. Oh, lawyer ya. Lawyer dari Oh, kantor ya, hukum JDR and Co Law Firm di kota Batam Pak. Jauh di Batam ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Lagi ngambil spesialis PBJ saya nih Pak, terkait Oh, tanggal gitu, banding ya. kan banyak perkara-perkara di LBSE. Benar, Begitu, benar. Alhamdulillah. Ambil S2-nya di mana? Saya S2 saya di Trisakti Pak. Oh, Jakarta ya. Oke. Iya. Maaf ya. Bapak Ribhan. Nggak apa-apa Pak. Nggak kenal kan nggak sayang Pak. Iya, iya. Nah, kalau ini pasti ini ibu-ibu ini, Bu Ririn Pujiastuti. Dari mana Ibu ini? Belum terdengar suaranya Ibu? Suaranya belum terdengar, Bu. Iya. Mungkin bisa dicek mic-nya dulu, Bu. Ya, Di audio settingnya, mikrofonnya Masih- dimaksimalkan. masih unmute yuk, iya. Iya. Tadi sudah unmute, Pak, tapi kok sepertinya beliau nggak ada suaranya. Iya, nggak ada suaranya. Atau suaranya halus sekali gitu ya. Nggak kayak suara saya menggelegar. Iya, beda sama Neno ini. Tapi bisa untuk di pinggir sawah itu mengusir burung. Ada Pak Ardi, Pak. Pak Ardi sudah bisa sepertinya tadi Pak Iya, Ardi yang oke. ditanyakan. Oh, ternyata terlepas, Pak. Pak Ardi Terlepas lepas ya. sinyalnya Oke, ini. oke. Ya ada deh. Ya, Iya. oke, nanti sambil jalan aja. Oke, saya ingin sekarang memperkenalkan diri ya. Mempromosikan diri gitu ya. Mbak Eno ya ini. Ya, terakhir hidup saya sebagai fasilitator ya. Sekarang karena sudah pensiunan dari pegawai negeri tahun 2012 yang lalu. Nama saya Suharsono Bambang Setiawan Sasimartoyo. Di S1-nya dari Brawijaya, Fakultas Teknik Jurusan Pengairan, Diploma Hydraulic Engineering-nya dari Belanda tahun 90. 1990, jadi sudah cukup lama sekali. HP saya WA ini juga ada dua ya. Satunya halo, satunya tri. Email saya Suharsono BS Setiawan gmail.com. Nah, ini tempat lahir saya. Tempat lahir saya itu ini ada monumen Jayandaru di alun-alun Sidoarjo ya. Tanggal lahir di tanggal 12 Desember 1955. Ya, usia 66 jalan ya. Jalan. Kemudian ini rumah saya. Ini alamat Sekardangan Indah A48 Sidoarjo. Kemudian nah ini kuliah saya dulu nih di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, jurusan pengairan, lulus tahun 1982. Ketika itu saya mendapat ikatan kerja dari PU, dari Departemen PU, sehingga begitu lulus, lapor langsung ditaruh di Palu. Nah, saya di sini saya awal bekerja di proyek irigasi Kumbasa Parigi Poso di Palu. Jadi di sini sebenarnya ada tiga daerah irigasi Kumbasa itu Palu, kemudian Parigi di Kecamatan Parigi sekarang menjadi kabupaten, dan kemudian Poso ini di Kabupaten Poso, semuanya di Sulawesi Tengah. Kemudian selesai proyek, namanya proyek itu ada awal dan akhir. Tahun 1992 proyeknya dianggap sudah mendekati selesai, saya kemudian dimutasi ke proyek irigasi Ciujung di Serang, sekarang Provinsi Banten, saat itu masih Provinsi Jawa Barat. Jadi di sini ada bendung lama yang sudah rusak, ya pintunya juga udah sebagian besar tidak bisa dibuka tutup, dioperasionalkan. Ini bendung lama itu dibangun selama 20 tahun ya, 1905 sampai 1925. Nah, kemudian bendung yang baru ini seperti ini. Jadi sekarang nih ini gambar aslinya. Nah, kemudian kondisi sekarang sudah dicat warna-warni karena ternyata di sini menjadi tempat rekreasi, ya tempat rekreasi. Jadi bendung baru ini dibangun selama 5 tahun. Jadi betapa bedanya ya, ini sampai 15 tahun sendiri karena saat
Kalau sekarang bisa lebih cepat lagi ya, karena teknologi lebih lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi. Maka kemudian, tapi bangunan-bangunan yang sebesar ini sekarang udah jarang di PU ya, kecuali membangun bendungan-bendungan. Ini namanya Bendung Gerak Pamarayan. Nah, selesai proyek, nah, kemudian pindah lagi saya di proyek pengelolaan sumber air dan pengalihan banjir di Jakarta. Itu di sini ini merupakan menginduk pada proyek induk pengembangan wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Cilcis atau singkat dengan Cilcis. Ini dari Jakarta, di Jakarta tahun 1997 sampai 2000. Nah, kemudian di akhir ini saya mendapatkan kesempatan untuk pulang kampung nih, pulang kampung ke Jawa Timur. Kembali saya tinggal di Sidoarjo, tapi kemudian ditempatkan masih di proyek irigasi Jawa Timur, bagian proyek Madura. Nah, kebetulan di sana hanya satu proyek saja. Proyeknya, kantornya di Bangkalan, proyeknya di Sumeneb, jadi kantornya di ujung barat Madura, proyeknya di ujung timur Pulau Madura. Nah, 1 tahun saja di sana, dan saya dipindah lagi, tapi ini alhamdulillah ke Surabaya. Surabaya di proyek pengembangan dan pengelolaan air tanah Jawa Timur dari tahun 2002 sampai tahun 2004. Nah, kemudian selesai di sini, terus dan masuk ke Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur yang sekarang namanya Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebagai kasih tata teknis di Subdinas Pembangunan tahun 2005 sampai 2008. 2009 ada restrukturasi organisasi pemerintahan provinsi. Nah, kemudian dibentuk ada biro baru, Biro Sumber Daya Alam. Nah, kemudian saya masuk di sini, tapi di sini juga nggak lama, hanya 11 bulan saja. Kemudian saya mutasi lagi ke Biro Administrasi Pembangunan di sini selama 3 bulan. Nah, selanjutnya saya mutasi lagi ke Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo itu saya 2 kali masuk. Di 1 Februari 2010 sampai Desember 2011. Ini kemudian saya pensiun 1 Januari 2012. Tapi kemudian tahun 2016 BPLS membutuhkan saya lagi karena akan diberi tugas sebagai merangkap sebagai panitia pengadaan barang jasa. Kemudian saya masuk lagi. Alhamdulillah kemudian di bulan April tahun 2017 BPLS dibubarkan. Ya, akhirnya saya hanya menghabiskan waktu kontrak aja sampai 2017 karena sebagian besar pekerjaan sudah diambil alih oleh teman-teman yang baru yang pindahan dari PUPR. Nah, sekarang BPLS itu namanya berubah menjadi PPLS. Kalau dulu itu penanggulangan, sekarang pengendalian. Di Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Nah, saya pernah tergabung dalam kontrak di manajemen konstruksi itu pembangunan kampus, proyek pembangunan gedung dan infrastruktur kampus 2 UINSA Surabaya. Jadi ini masih belum selesai proyeknya. Kalau kita mau ke Bandara Juanda itu ini bisa dilihat di sebelah kiri di exit Tambak Sumur. Nah, kemudian tahun kemarin saya juga terlibat di dalam kontrak manajemen konstruksi pembangunan Pelabuhan Labuan Bajo secara rancang bangun. Jadi paket pekerjaan konstruksi terintegrasi, rancang dan bangun, atau design and build, pembangunan terminal multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Laut Labuan Bajo. Pelaksanaannya Agustus tahun 2020, jadi 1 tahun yang lalu, dan selesai 25 Maret tahun 2021. Jadi ini selama kurang lebih 7 bulan. Saya tergabung dalam PT Brahma Karya. Ini uji coba standarnya. Ini masih belum 100% selesai. Diambil dari drone. Nah, ini karena ini proyek ini merupakan salah satu dari proyek strategis nasional. Jadi ini dermaganya, ini causeway, ini kemudian ini penampungan, lapangan penumpukan,
dan kantornya di sebelah sini. Nah, kemarin juga ikut terlibat di dalam kontrak ini apa itu detail engineering design jalan tol Kertosono Kediri. Nah, saat itu ada rapat tanggal 28 Januari tahun 2021 dengan salah satu direktur di PT JNK. Ya. Nah, ini akan jalan tol sampai Kertosono sudah selesai dan nanti rencana akan disambung ke arah Tulungagung. Jadi jalan tol Kertosono Kediri. Kediri nanti mendekati ketemu dengan Bandara Kediri yang sekarang sedang dibangun oleh Gudang Garam. Nah, itu sekilas ya. Ada gambar-gambar juga sampaikan, tapi kalau hubungannya dengan sertifikat PBJ, saya tidak usah bacakan karena mungkin akan memakan waktu. Ya, Bapak Ibu. Ya, itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, ini saya stop share, kemudian saya share langsung ke materinya ini. Jadi kalau nanti kira-kira ada yang mau didiskusikan, kira Bapak Ibu bisa langsung present atau langsung aja, apa itu unmute ya, unmute kita bebas saja lah, ini kan juga lalu lintasnya akan mudah terkendali karena pesertanya juga tidak banyak ya, bisa dihitung dengan jari tangan. Oke, jadi bimbingan teknis IAPI di PDA Timur, judulnya adalah pengelolaan sanggar dan sanggar banding. Ini merupakan salah satu yang setiap kali saya jadi pojat atau jadi panitia atau katakanlah sebagai petugas itu harap-harap cemas ini. Selalu berdoa jangan sampai ada yang nyangga, karena kalau ada yang nyangga kemudian sanggarnya benar, kita harus mengulang lagi, harus melakukan evaluasi kenapa sanggarnya menjadi benar. Dan ternyata saya juga pernah mengalami hal demikian, tapi tidak ada masalah. Ya, ketika kita mengakui ternyata sanggahan diterima dan dinyatakan benar, maka kita sampaikan, kita akui, ya, kemudian kita ulang tendernya, tidak ada masalah. Jadi kalau ada sanggahan kita harus lakukan kajian ya. Kajiannya di sini antara lain persyaratan pengajuan sanggahan diidentifikasi secara cermat, persyaratan pengajuan. Ini sekarang ini dicantumkan dalam Perpres, dan Perpres itu memang tidak tertulis secara jelas bagaimana prosedurnya, tapi ada memang sanggah, ya, ada sanggah banding khusus untuk pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian sanggahan yang masuk diverifikasi secara cermat keabsahannya. Jadi siapa yang menyanggah itu harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen pemilihan. Terus kemudian substansi sanggahan dikaji secara cermat dan komprehensif, mengacu fakta, peraturan, dan ketentuan. Jadi tidak asal menulis surat, atau kalau sekarang ini sanggahan kan dikirim melalui sistem pengadaan secara elektronik. Semuanya secara elektronik. Pada saatnya masa sanggah, si pelaku peserta, nah ini juga syaratnya itu peserta yang mengupload dokumen kualifikasi atau yang mengupload dokumen penawaran. Tuh, jadi tidak semua peserta itu bisa melakukan sanggahan, karena hanya ada peserta yang tapi tidak mengupload dokumen apa-apa, itu tidak bisa, memang sudah dikunci ya, nanti sistemnya dibuat seperti itu. Hasil kajian atas sanggahan ditentukan secara tepat dan tingkat kebenarannya. Jadi ini memang kita harus hati-hati ya menjawab juga demikian. Menjawab sanggahan, jawaban atas sanggahan disiapkan secara lengkap dengan alasan dan dokumen pendukung. Jadi kemudian kalau kita menjawab itu juga harus jelas acuannya apa. Jadi misalnya ada kekeliruan dari peserta, itu peserta harus juga bisa ketika dijawab bisa menerima. Oh iya, ternyata saya
salahnya di sini. Ya, mungkin akan menjadi terbuka dia, oh nanti akan ke depannya saya akan memperbaiki. Jadi jawaban atas sanggahan disampaikan secara lengkap. Jadi kronologisnya seperti apa, jadi bisa jadi kita sampaikan peraturan yang mana yang tidak sesuai, kemudian pasalnya, ayatnya, itu harus jelas, ya, disampaikan secara lengkap. Proses penanganan sanggahan didokumentasikan secara lengkap. Ya. Artinya kita harus tertib administrasi. Karena apa? Nanti ini akan menjadi objek audit dari auditor. Ini kita lewati aja. Ikhtisar nih, bagaimana cara mengelola sanggahan peserta penyedia barang jasa, ketentuan umum ini sebab-sebabnya, kita langsung aja lah ya ini, langsung aja ke konsep dasar sanggahan. Jadi kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata sanggah itu sanggah kemudian atau verb atau kerja. Kata kerjanya adalah menyanggah. Tidak mau menerima, artinya tidak mau menerima, atau arti yang kedua itu membantah, menyangkal. Contohnya di sini adalah terdakwa itu menyanggah semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Artinya itu melawan atau menentang. Hulu balang raja itu berusaha menyanggah keputusan raja yang lalim. Itu contoh kalimat. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, memprotes. Ya, memprotes. Rakyat memprotes keputusan gubernur yang merugikan kepentingannya. Kemudian 4, itu mempunyai pendapat lain dengan pemerasaran dan sebagainya. Ini contohnya dalam diskusi. Kemudian sanggahan itu kata benda, ya, noun, atau bantahan. Sanggahannya tidak dapat diterima oleh pengadilan. Atau nanti kita gunakan juga sandahan saudara tidak dapat diterima karena ini. Kemudian pendapat lain atas pendapat atau pemerasaran dan sebagainya. Penyangga adalah orang yang menyanggah atau penentang atau pembantah. Jadi kata benda. Jadi orang atau pihak yang memberikan pendapat lain, komentar atau kritik terhadap prasaran dan diskusi dan sebagainya. Dalam simposium itu saya diminta untuk menjadi penyangga atas kertas kerja saudara Fatoni. Penyangga di yang mana yang tidak sependapat, maka dilakukan penyangga. Kemudian penyanggahan atau ini adalah suatu proses atau cara perbuatan menyanggah baru akan dilakukan penyanggahan atas kasus itu. Ini kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan pengertian di atas, sanggahan adalah sebuah bantahan atau protes dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pendapat atau keputusan dari pejabat pembuat keputusan. Nah, kita gambarkan di sini, pejabat yang mengambil keputusan itu adalah dalam proses tender atau seleksi itu adalah pokja pemilihan. Dalam kegiatan pengadaan barang jasa, maka sanggah diartikan sebagai sebuah bantahan atau protes dari peserta pemilihan yang memasukkan dokumen kualifikasi, kalau untuk tahapan prakualifikasi ya, kemudian atau dokumen penawaran untuk yang prakualifikasi, yang pasca kualifikasi karena merasa dirugikan atas keputusan dari pejabat pembuat keputusan pemenang penyedia barang jasa. Dalam hal ini adalah pokja pemilihan. Jadi yang merasa dirugikan. Jadi biasanya memang penyedia yang kalah itu akan selalu berusaha untuk mencari celah di mana saya bisa melakukan sanggah, ya, sanggah. Tapi melakukan sanggah juga harus memperhatikan, jangan asal menyanggah yang tujuannya untuk menghambat misalnya. Nah, kemudian fungsi sanggahan. Bagi pengguna barang,
Untuk pertama adalah mengidentifikasi cara memperbaiki proses di masa mendatang. Dalam hal ini ya, saya pernah ada sanggahan. Sudah ada pemenangnya, kemudian saya umumkan, kemudian disanggah. Dan sanggahannya itu karena data yang di SPSE dengan data di dokumen pemilihan itu berbeda. Ya. Nah, sehingga mereka merasa mana yang digunakan itu nggak jelas. Akhirnya saya akui sanggahannya benar. Nah, untuk yang hal semacam ini, Bapak Ibu, sekarang sudah berbeda lagi kondisinya. Ya, dalam dokumen sudah disebutkan, apabila ada perbedaan antara data yang diunggah di SPSE dengan yang ada di dokumen pemilihan, maka yang berlaku adalah yang dalam dokumen pemilihan. Nah, kondisinya sekarang sudah berbeda. Jadi kalau saat itu nggak ada kalimat seperti ini, maka saya akui ada kesalahan saya karena ada perbedaan. Tapi dengan kalimat yang seperti dokumen sekarang, itu yang saya dulu itu sebetulnya bukan suatu kesalahan, tapi itu dulu ya, sekarang udah berbeda lagi. Ya, ini memang perbaikan dari sistem. Dan yang kedua, mendorong peserta memasukkan penawaran yang lebih baik di masa depan. Jadi ini juga bagi peserta-peserta yang katakanlah kenapa tidak menang. Bisa tanya kenapa gugur ya. Kenapa gugur, di mana gugurnya, di administrasi, di teknis. Dia bisa bertanya ketika proses sudah selesai. Pernah juga ada salah satu peserta itu setelah pengumuman pemenang dan sudah selesai prosesnya, itu mendatangi saya. Kemudian saya terima dengan baik, kemudian kita diskusi. Terus dia nanya, kenapa Pak saya gugur? Sekarang saya digugurkan di sini. Jadi kan waktu itu di SPSE juga saya jelaskan bahwasanya gugurnya karena ini. Nah, kemudian kenapa Pak gugur? Ya, akan saya jelaskan juga ya karena bahasa tulis itu bisa jadi terbatas ya karena karakter ya, kan tidak bisa banyak menulis di sana. Nah, akhirnya beliau datang, saya temui dan kita diskusikan. Akhirnya beliaunya bisa menerima dengan baik. Itu saya lebih senang begitu. Kemudian yang ketiga, bagi pengguna barang jasa, mendorong sektor publik sebagai pembeli lebih adil, terbuka, dan etis. Kemudian yang keempat, mendorong partisipasi penyedia yang berkesinambungan, yang mempromosikan kompetisi. Nah, kemudian bagi penyedia barang jasa, memperoleh kejelasan terhadap kekurangan dalam dokumen penawaran. Jadi dia bisa ketahui, asalkan kita memang bisa memberikan detail di mana kekurangannya. Atau lebih baik juga bisa datang karena ada keterbatasan di dalam sistem tadi itu. Kemudian membangkitkan kepercayaan diri dan meyakinkan integritas proses pemilihan penyedia. Jadi ini kita Pokja bisa berbuat dengan integritas tinggi, kemudian memperoleh umpan balik bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Ini salah ketik ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, membantu memahami dan mengoperasikan prosedur dan praktek yang berbeda yang mungkin diaplikasikan di sektor publik. Ini fungsinya. Nah, kemudian dasar prosedur sanggahan, jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada peraturannya itu cukup banyak ya Bapak Ibu, tapi kemudian kalau teman-teman Pokja itu bisa jadi yang dibaca itu hanya perpres dan dokumen pemilihannya saja. Ternyata banyak yang harus diketahui ya. Tidak semuanya harus dibaca. Kemudian kalau menemui masalah baru bertanya, mungkin seperti itu. Pengadaan di sektor publik, ketentuan terkait sangga mengacu pada ketentuan administrasi pemerintah dan atau hukum tata usaha negara, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara dan perubahannya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
Kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, ini Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, ini kita harus pahami juga. Ada juga yang bisa dibuka atau permintaan, atau juga tetap harus disimpan. Itu kita mengacu pada Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 89 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 tentang peradilan tata usaha negara. Nah, yang bersentuhan langsung dengan pengelolaan sangga itu di sini, di Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah beserta perubahannya, ya. Perubahannya ini perubahan nomor 12 tahun 2021. Kemudian aturan turunannya di sini adalah bisa mengarah kepada peraturan lembaga LKPP, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 dan sebagainya, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Nah, di dalam dokumen peraturan lembaga ini juga nomor 12 tahun 2021 itu dilengkapi juga dengan model dokumen pemilihan. Nah, itu yang akan menjadi acuan bagi para pojak mengambil dokumen mana yang sesuai dengan peruntukannya. Dan implikasi hukum sangga. Pengelolaan sanggahan yang efektif akan menentukan keberlangsungan program kegiatan. Jadi kita nggak perlu takut kalau ada sanggahan. Kalau memang ada yang salah, kita jadi paham di mana kesalahannya, sehingga di kemudian hari tidak kita ulangi. Kita bisa mengarah kepada sesuatu yang sesuai. Penyedia tidak puas itu dapat berlanjut ke PT UN. Ya. Kemudian sanggahan diterima, ditelaah unsur tindak pidana atau tata usaha negaranya. Bisa sanksi administrasi, bisa juga ada sanksi pidana. Kemudian sanggahan diwajibkan untuk ditindaklanjuti apapun hasilnya, baik menerima atau menolak sanggahan. Jika sanggahan tidak ditindaklanjuti, maka sanggahan tersebut dianggap diterima. Ini sesuai ketentuan dari Mahkamah Agung, ada ketentuannya sekian hari atau kalau salah 14 hari itu tidak ada jawaban menerima atau menolak, itu apa yang disanggah itu dianggap diterima. Kemudian kita lanjutkan dengan prosedur penanganan sanggahan. Ketentuan sanggahan, apa yang disanggah? Apa yang disanggah di sini di Perpres tidak sebutkan seperti ini adanya di model dokumen atau di peraturan lembaga. Peraturan lembaga nomor 12 dan kemudian juga dituangkan dalam model dokumen pemilihannya, nanti akan menjadi dokumen pemilihan yang harus ditaati oleh para pihak, pojak, oleh BPK, oleh PHKPA, oleh peserta, kemudian penyedia. Nah, apa yang disanggah? Itu hanya 4 ini substansi yang bisa disanggah. Pertama, ada kesalahan dalam melakukan evaluasi. Ya. Jadi, kesalahan ini bisa saja diketahui oleh PPK pertama. Di apa yang dihasilkan oleh Pokja itu kan berita acara hasil pemilihan. Diberikan kepada PPK. Nah, PPK kemudian kan melakukan review. Apakah semua sudah sesuai nih? Kalau sudah sesuai, tentu akan dilanjutkan dengan penerbitan surat penunjukan penyedia barang jasa. Kalau ternyata dilihat ada salah dalam melakukan evaluasi, maka bisa dikembalikan kepada Pokja. Nanti tidak bisa terima hasilnya. Kemudian yang kedua, ada penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah beserta perubahannya
aturan turunannya, peraturan lembaga, ya, dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Contohnya aja untuk pekerjaan konstruksi, itu ada undang-undang tentang jasa konstruksi. Kemudian juga ada aturan-aturan yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR, juga ada perizinan-perizinan itu. Maka semuanya harus sesuai, ya, harus sesuai. Kemudian yang ketiga, ada rekayasa atau persengkongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat. Nah, ini zaman kalau masih lelang manual dulu itu rekayasa atau persengkongkolan ini kerjasama dari antara peserta itu bisa kentara, tapi sekarang ini kita nggak tahu persis itu apakah ada sekongkol atau rekayasa, kita nggak tahu persis, tapi ada ketentuan yang bisa dibaca di dalam dokumen pemilihan adalah bahwasanya kalau format-format dokumen penawarannya itu ada kemirip-mirip, memenuhi dua unsur yang mirip, itu bisa diindikasikan adanya rekayasa atau sekongkol, atau nawarnya semuanya mendekati HPS, misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, ada penyalahgunaan wewenang oleh pojok pemilihan, pimpinan UKPBJ, unit kerja pengadaan barang jasa, PPK, PAKPA, dan atau kepala daerah. Nah, seperti terjadi di mana di Sulawesi Selatan itu ada pengaturan-pengaturan, ya, ada ijon itu ternyata yang menang itu lu lagi ya di sini. Nah, ternyata ketika ada OTT semuanya terbukti di pengadilan. Kapan masa sanggah berlaku? Nah, ini juga harus diperhatikan. Sekarang ini masa sanggah itu adalah mengikuti hari kalender, ya. Sanggah disampaikan kepada pokja pemilihan dalam waktu 5 hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi untuk yang prakualifikasi atau pengumuman pemenang untuk proses tender yang pasca kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Nah, kalau jadwal yang lama itu hari kerja, sehingga kalau ketemu pertama kali hari pertama itu hari Kamis misalnya, 5 hari kerja, Kamis, Jumat, 3 harinya itu harus melewati Sabtu, Minggu. Nanti hari ketiga itu ketemu Senin, Selasa, Rabu. Itu seolah akan menjadi 7 hari. Dan sekarang ini itu 5 hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Kalau kita tidak bisa menghindari semuanya berakhirnya itu kita katakan hari Minggu atau hari Sabtu, ya tetap harus dijatuhkan pada hari Senin. Hari Senin, jam kerja. Nah, untuk jawabannya Bapak Ibu, pokja pemilihan memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah paling lambat 3 hari kalender setelah masa sanggah berakhir, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Nah, masa sanggah dan kapan berakhirnya di sini itu semuanya tertuang dalam SPSE, ya. Karena di dalam dokumen pemilihan sendiri nggak ada, semuanya tertuang dalam SPSE. Nah, SPSE ini jadwal-jadwal yang ada di sana itu kalau ada waktu-waktu yang perlu digeser, diundur, itu semuanya diserahkan kepada pokja yang melaksanakan. Ketentuan sanggahan yang masih dalam ketentuan siapa saja yang terlibat, ya tentu saja di sini adalah pertama peserta pemilihan atau seleksi. Ini pihak yang melakukan sanggahan. Kemudian kelompok kerja pemilihan, pihak yang disanggah, ini kan proses pemilihan, ya. Jadi nanti yang menjawab itu adalah pokja pemilihan. Nah, pejabat pembuat komitmen itu dapat tembusan, PA, KPA, aparat pengawas inter pemerintah itu juga dapat tembusan. Nah, sanggahan itu dilakukan secara elektronik, Bapak Ibu. Jadi peserta yang melakukan sanggah itu
melalui sistem pengadaan secara elektronik tujuannya kepada pokja pembelian. Nah, metodenya itu bisa ditulis di dalam aplikasi atau bisa juga isinya pemberitahuan bahwa kami mengirimkan sanggahan sesuai dengan surat yang terlampir gitu. Jadi ada soft copy yang bisa dilampirkan dalam sistem, kemudian diupload dan kemudian si pojak membuka kemudian mendownload. Saya pernah menerima seperti itu. Jadi ada pemberitahuan di caption di situ, ada sanggahan nomor sekian, tanggal sekian, dan kemudian ada suratnya. Surat tersebut isinya sanggahan. Jadi saya download, kemudian saya pelajari, saya evaluasi, dan saya kaji dengan teman-teman yang lainnya, dengan pihak KPA, bagaimana, dan kemudian akhirnya kita jawab juga demikian, jawabnya kita lampiri surat jawaban. Untuk inventarisasi sanggahan, nah sekarang kan semuanya serba elektronik ya. Nah, sekarang sih bisa saja tidak ada lampiran surat seperti sini, tapi yang pernah saya alami itu ada lampiran. Jadi kita bisa tahu di sini identitas penyedianya itu siapa. Ya. Dan identitas ini berkaitan dengan apakah dia berhak melakukan sanggahan. Kalau ternyata ada peserta yang tidak mengupload dokumen penawaran atau dokumen kualifikasi itu tidak bisa melakukan sanggahan. Nah, kemudian tanggal surat diterima. Ini juga harus jelas. Kalau ada lampiran di sini, Bapak Ibu, kita harus perhatikan diuploadnya kapan ya. Diuploadnya kapan. Nah, bisa saja kemudian tanggal surat di sini dengan tanggal upload itu berbeda. Ini harus menjadi perhatian. Nah, tujuan surat. Ya, tujuan surat ini apakah ditujukan pojak atau bahkan mungkin bukan pojak ternyata tujuannya. Nah, di sini yang kan kita harus lihat substansinya saja. Kalau di dalam disampaikan di dalam SPSE, tentu saja ini pasti ditujukan pada pojak karena pihak lain tidak bisa membuka itu. Dan ini isi surat itu bagaimana? Nah, kita sesuaikan aja. Sanggahan ini sesuai dengan tadi itu enggak, substansi sanggahannya dilakukan oleh peserta. Nah, tanda tangan. Nah, kalau ada surat yang dilampirkan, tentu saja biasanya itu ditandatangani, distempel, kemudian di-scan menjadi soft copy, itu bisa di-upload. Ya, misalnya tanpa ditandatangani, saya rasa juga sekarang ini tidak ada masalah sesuai dengan undang-undang ITE, ya, ITE itu tidak perlu harus ada tanda tangan bahasa. Nah, kemudian tembusan ini ya tadi itu PAKPA, PPK, APIP ya. Jangan tembusan itu kepada kejaksaan, kepada kepolisian. Itu menakutkan itu, tapi apakah dikirim benar? Saya rasa saya nggak yakin itu karena bisa saja itu sifatnya hanya menakut-nakuti saja. Ya. Perlu diketahui bahwa tujuan dari pelaksanaan sangga tidak hanya mempertanyakan keputusan para pihak yang terlibat. Ya. Kita harus tahu ini tujuannya apa. Nah, jangan asal sangga. Beberapa pelaksanaan sanggahan yang dilakukan justru bertujuan untuk memperlambat proses pengadaan atau mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Seperti kalau ada sanggah banding itu kan menghentikan proses itu. Tapi untungnya sekarang ini sanggah banding itu hanya untuk pekerjaan konstruksi saja. Pengadaan barang, jasa konsultansi, dan jasa lainnya itu tidak ada sanggah banding. Sehubungan dengan hal ini, maka inventarisasi dan identifikasi sanggahan harus dilakukan agar pelaksanaan sanggahan dilakukan oleh pihak-pihak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau
pas proses prakualifikasi, sangga kualifikasi itu yang bisa nyangga hanya peserta yang mengupload dokumen kualifikasinya. Kalau hanya sekedar mendaftar saja, tidak bisa nyangga, karena sudah di sistemnya sudah dibuat begitu. Kemudian kalau proses prakualifikasi kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan ya tender, itu ada itu juga demikian, yang bisa mengupload sangga atau masuk ke sangga itu peserta yang mengupload dokumen penawaran. Nah, kemudian untuk pekerjaan konstruksi ada sangga banding. Nah, yang bisa melakukan sangga banding adalah peserta yang melakukan sangga, ya. Jadi ada kaitannya, ada kaitannya. Jadi tidak kemudian pelaku usaha peserta A melakukan sangga. Nah, kemudian dijawab ternyata ada pelaku bisa menerima ini, tapi kemudian perusahaan lain yang tidak melakukan sangga menyanggah banding, tidak bisa, karena sangga banding harus ada kaitannya dengan yang sangga. Karena sekarang ini untuk sangga banding harus juga melampirkan jaminan sangga banding yang nilainya 1% dari HPS. Kemudian penyusunan jawaban sangga. Dilakukan penalaan, pengajian materi sanggahan. Jadi diinventarisasi dokumen pendukungnya apa saja. Dokumen pendukungnya itu kan yang paling utama sebetulnya di sini adalah dokumen pemilihan. Ya, dokumen pemilihan di sana ada juga rancangan kontrak yang ditetapkan oleh PPK, ada APS yang ditetapkan oleh uang muka. Terus kemudian kriteria sanggahannya itu sesuai dengan 4 kriteria tadi itu. Kemudian menyusun materi jawaban sanggahan. Jadi kita fokus terhadap butir-butir sanggahan. Memetakan butir sanggahan dengan hasil kajian dan kemudian melengkapi butir sanggahan dan hasil kajian dengan dasar hukum. Ingat Bapak Ibu, ya, kita dibatasi waktu. Paling lama 3 hari setelah masa sangga berakhir. Jadi kita tidak bisa lama-lama, karena kalau ternyata kita terlambat menjawab, apalagi terlambatnya sudah sampai 14 hari, itu mereka bisa menganggap bahwa sanggahannya diterima dan dinyatakan benar. Nah, tindak lanjut sangga dinyatakan salah atau ditolak, pojok pemilihan melanjutkan ke proses pemilihan penyedia. Ya, ini kalau itu yang yang prakualifikasi ya, Kalau yang sudah tender yang pasca kualifikasi ya berarti dilanjutkan ke penunjukan pemenang, Nah, kemudian sangga dinyatakan benar atau diterima. Saya pernah mengalami ini. Pojok pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang untuk yang prakualifikasi atau tender atau seleksi ulang untuk jasa konsultansi. Ya. Saya pernah di sini juga saya dinyatakan salah, ditolak. Saya pernah sangga banding. Nah, sangga banding sekarang kan harus menyertakan jaminan sangga banding 1%. Kalau sangga bandingnya dinyatakan salah, itu dicairkan itu. Nah, banyak peserta itu nyangga, tapi kemudian tidak berani nyangga banding, takut disalahkan. Ya, kalau memang yakin benar, kenapa jadi takut? Ya, bukan masalah. Ya, memang akhirnya larinya ke sana. Kalau nyatakan benar, kalau salah kehilangan duit 1%. Misalnya paketnya 100 miliar katakanlah gitu. Jaminannya kan 1 miliar itu, ya. Ternyata tentu saja di sini pojok kalau di sanggahannya jawaban ditolak, tetap si peserta itu nyanggah banding, tetap ditolak, ya siap-siap kehilangan duit 1 miliar gitu. Ya. Ini memang khusus untuk pekerjaan konstruksi saja sangga banding ini, karena apa? PU itu kan banyak
pekerjaan konstruksi dan paketnya ribuan dan nilainya juga nggak kecil-kecil. Yang harus melakukan jawaban sangga itu kan KPA. Nah, kalau setiap sangga kemudian ada yang nyangga banding, dulu tanpa ada jaminan sangga itu, setiap kali orang yang nyangga, kemudian pasti nyangga banding gitu. Karena tidak ada jaminan apa-apa. Dengan adanya sangga banding sekarang harus melampirkan jaminan sangga banding 1%, mikir. Di akhirnya banyak juga yang nggak berani, takut kehilangan duit 1%. Kemudian ini saya sampaikan Bapak Ibu, prosedur sangga sesuai dengan Perpres 16 2018 dan aturan dan perubahannya serta turunannya kemudian yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Jadi kalau ini saya ambil dari Perpres ya. Perpres ini kata sangga itu muncul di pelaksanaan pemilihan penyedia. Kalau nggak salah ini pasal 50 Bapak Ibu. Pasal 50 itu ada 5 ayat, tapi nggak saya cantumkan semuanya. Pelaksanaan pemilihan melalui tender garing seleksi, ya tender ini kan untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, seleksi untuk jasa konsultansi, meliputi pelaksanaan kualifikasi, ya kalau prakualifikasi, pengumuman dan atau undangan, pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, dan pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan dan pengumuman, dan yang terakhir adalah sangga. Jadi sangga ini setelah pengumuman pemenang. Nah, ini baru ada kata sangga. Sebelumnya pasal-pasal sebelumnya itu nggak ada. Nah, kemudian selain ketentuan sebagaimana dimuat pada 1, untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambahkan tahapan sangga banding. Ya, untuk konstruksi saja, ya, untuk konstruksi saja. Kemudian yang ketiga ini kan ayat 3, pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sangga selesai. Ini tahapan yang harus dilakukan untuk jasa konsultansi, dilakukan klarifikasi dan negosiasi itu setelah masa sangga selesai. Nah, ini yang ada di Perpres. Nah, kemudian ini saya ambil dari peraturan lembaga. Ya, di tahapan kualifikasi huruf H, ini seperti yang tadi itu huruf H ya Bapak Ibu. Ini sangga kualifikasi itu selama 5 hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Kalau memang tidak bisa ketemu ternyata hari terakhirnya itu hari Minggu, tentu saja harus disatukan pada hari Senin. Jangan dimajukan dari Jumat, nggak boleh. Nah, kemudian jawaban sangga paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sangga, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Ini tahapan kualifikasi. Nah, ini saya ambil dari model dokumen pemilihannya. Peserta yang menyampaikan data kualifikasi, yang prakualifikasi ya Bapak Ibu ya, dapat mengajukan sangga secara elektronik melalui SPSC atas penetapan hasil kualifikasi kepada pokok paling lambat 5 hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi dengan diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Tentu saja ini kalau kita menjadwalkan itu, syukur-syukur semuanya ketemu pada hari akhirnya itu pada hari Senin atau Senin sampai Jumat. Nah, kalau jatuhnya pada hari Minggu atau Sabtu, maka kita harus pertimbangkan untuk diperpanjang. Sangga yang diajukan oleh peserta yang tidak memasukkan data kualifikasi, maka sangga tersebut dianggap tidak memenuhi syarat. Saya melihat di kalimat 2 ini, artinya apa?
Jadi ada peserta yang tidak mengupload dokumen kualifikasi, nah berarti bisa nyangga. Nah, kalau ternyata tidak mengupload kualifikasi, mengupload sanggahan, tidak memenuhi syarat. Jadi, tapi tetap ditanggapi bahwasanya Anda, perusahaan saudara, tidak melakukan menyampaikan data kualifikasi, maka sanggahan saudara dianggap tidak memenuhi syarat. Yang ketiga ini sebagai materi sangga. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan ada kesalahan dalam melakukan evaluasi yang oleh Polda. Jadi ini katakanlah si peserta ini punya 5 hari, ya, 5 hari kesempatan memeriksa apakah tidak ada kesalahan evaluasi yang dilakukan oleh Polda dengan sesuai dengan data-data. Kemudian penyimpangan, nah apakah ada penyimpangan, ya, penyimpangan terhadap Perpres, ada termasuk yang sekarang sudah ada perubahan. Maka kalau melihat yang B ini tentu saja, atau barangkali AB ini, ya, AB ini si para pihak yang terkait dengan proses pemilihan penyelenggara, khususnya dengan masalah sangga, maka para pihak di sini harus menguasai, ya, harus menguasai peraturan yang digunakan dalam proses pemilihan penyedia barang jasa. Di sini kan tidak hanya Perpres pengadaan barang jasa saja, ada undang-undang lain yang harus dipahami. Kemudian kalau rekayasa persekongkolan sehingga ini bisa dilihat dalam apakah juga si peserta itu bisa mengetahui, atau mungkin Pojja bisa mengetahui kenapa kemudian digugurkan. Ada pertanyaan dari peserta, kenapa itu? Ini bisa diberitahukan kepada peserta. Ini dokumen saudara begini-begini kok ada kesamaan. Nah, saya sering terutama jasa konsultansi, itu pengalaman perusahaan itu banyak yang sama, ya. Karena benar-benar ini pasti satu ini, karena mudahnya copy paste atau ditiru dan sebagainya, diubah dikit itu. Penyalahgunaan dari Polda Jamlian. Nah, ini harus ada koreksi dari teman atau yang lainnya kalau ada penyalahgunaan ini. Yang keempat, Polda Pemilihan memberikan jawaban secara elektronik. Jadi sanggahan itu secara elektronik, jawabannya juga secara elektronik melalui SPSC atas semua sangga paling lambat 3 hari kalender setelah masa sangga berakhir dengan diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. 5 hari, jawabannya 3 hari. Apabila sangga dinyatakan benar dan secara substansial mempengaruhi hasil evaluasi, maka Polda Pemilihan menyatakan prakualifikasi gagal. Ya, nggak usah ragu-ragu kalau memang diketemukan dan kita tahu salah, kita bisa lakukan perbaikan kemudian. Karena jangan sampai kemudian setelah kita mengotot benar sampai akhirnya prosesnya selesai kontrak, terus ada pengaduan diperiksa oleh APIP. Nah, pengaduan itu kan ke APIP kan yang seharusnya sekarang ini pengaduan itu ke APIP. Tapi kan kadang-kadang nggak sabar si peserta itu, pengadunya bukan ke APIP, ke APH. Nah, di sini kok ke APH, APH-nya sebetulnya juga harus paham juga kalau dalam proses pengadaan barang jasa ini, kalau ada pengaduan ke APH, maka harus disampaikan kepada APIP dulu, ditelaah oleh APIP, gitu. Tidak langsung main panggil gitu saja. Sangga dianggap sebagai pengaduan dalam hal sangga disampaikan tidak melalui SPSC, kecuali keadaan kahar atau gangguan teknis. Nah, mungkin ya karena masalah
bandwidth dan sebagainya, itu bisa saja kan ada gangguan. Pada saatnya 5 hari itu atau hari terakhir ternyata bandwidthnya sedang atau ada gangguan teknis sehingga orang tidak bisa mengupload sanggahan misalnya, tidak bisa masuk. Itu nanti biasanya ada itu di SPSI-nya ada pemberitahuan sedang ada gangguan. Sanggah ditujukan bukan kepada pojok pemilihan, mana KPA, PPK, atau yang terakhir yang ketiga, sanggah disampaikan di luar masa sanggah. Masa sanggah sudah lewat, itu dianggap sebagai pengaduan. Sanggah yang dianggap sebagai pengaduan diproses bagaimana penanganan pengaduan. Nah, penanganan pengaduan yang ada di Perpres itu tangani oleh APIP. Nanti bagaimana pendapat APIP. Kalau ternyata memang ada kesalahan dari dokumen, bisa saja kemudian APIP merekomendasikan tender ulang, misalnya seperti itu. Yang kedelapan, dalam hal terjadi keadaan kahar atau gangguan teknis yang menyebabkan peserta tidak dapat mengirimkan sanggah kualifikasi melalui SPSI dan garing atau pojok pemilihan tidak dapat mengirimkan jawaban sanggah kualifikasi melalui SPSI, maka sanggah kualifikasi dan atau jawaban sanggah dapat dilakukan di luar SPSI. Nah, kalau seperti ini, saya pernah saya menjawab sanggahan juga saya sampaikan lampiran surat. Nah, untuk supaya si peserta itu kita nanti bisa menginformasikan, maka saya telepon ya, kadang saya sendiri atau anggota yang lainnya itu memberitahukan melalui telepon bahasanya jawaban sanggah sudah saya kirim ya, melalui SPSI, itu kita pemberitahuan. Padahal itu tidak ada kewajiban dari Pojja untuk memberitahukan itu. Yang penting apa yang kita lakukan di SPSI jangan sampai terlambat ya, itu semuanya tercatat ya dalam sistem, itu terekam semuanya. Nah, kemudian ini tahapan pemilihan untuk pekerjaan konstruksi. Ya, bedanya di sini Bapak Ibu itu ada masa sanggah banding ya. Ada masa sanggah banding. Nah, bedanya sanggah banding itu kan harus melampirkan jaminan sanggah banding. Ya. Jawaban sanggah banding paling lambat 14 hari kalender setelah menerima klarifikasi jaminan sanggah banding diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Nah, di sini Bapak Ibu, jaminan sanggah banding itu ditujukan kepada Pojja. Sedangkan surat sanggah banding ditujukan kepada KPA. Nah, ini juga harus dipahami oleh peserta. Kenapa? Karena nanti yang mengurus jaminan ini, mengurus klarifikasi bahasanya jaminan ini sesuai dengan ketentuan, itu adalah Pojja, bukan KPA-nya yang mengurus ke penerbit jaminan. Itu. Sanggahan hanya dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. Kalau ada perusahaan KSO itu yang bisa upload adalah yang ditunjuk mewakili KSO. Yang kedua, sanggahan disampaikan secara elektronik oleh SPSI setelah bukti terjadinya penyimpangan. Yang ketiga ini sama ya Bapak Ibu, kita skip aja. Terus yang keempat ini juga sama, masih 5 hari. Ya, jawabannya itu 3 hari, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja. Ini juga sama dengan yang kualifikasi tadi. Kemudian 7 ini juga masih sama. Yang 8, sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan diproses bagaimana penanganan
Jadi yang proses prakualifikasi itu ya prinsipnya sama ya. Hanya kemudian kalau untuk pekerjaan konstruksi itu ada sangga banding. Nah, di sini ketentuan sangga bandingnya. Pertama, peserta dapat mengajukan sangga banding apabila tidak setuju atas jawaban sangga. Ya, artinya apa di sini? Berarti peserta yang nyanggah banding itu adalah peserta yang melakukan sangga. Karena apabila tidak setuju atas jawaban sangga. Jadi tidak mungkin kan, saya tidak setuju dengan jawaban sangga kepada perusahaan ini. Jadi perusahaan A, dia perusahaan B, nggak bisa. Penyangga menyampaikan sangga banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP. Ya, KPA-nya itu siapa ya, mungkin jasanya kan. Yang ketiga, sangga banding disampaikan paling lambat 5 hari kalender setelah jawaban sangga dimuat dalam SPSE. Ya. Ini harus diperhatikan juga, bukan di akhir masa sangga gitu. Kemudian yang keempat, penyangga banding harus menyerahkan jaminan sangga banding asli ya, yang ditujukan kepada pokja pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP ya. Jadi suratnya kepada KPA, jaminannya kepada pokja. Ini harus sesuai. Nanti kalau ternyata jaminannya kepada KPA tentu saja tidak sesuai. Nah, kemudian nilai nominal jaminan sangga banding paling kurang sebesar 1% dari nilai HPS sebagaimana tercantum dalam LDP. Nah, nanti di LDP ini biasanya dicantumkan nominalnya. 1% kita hitung 1% dari HPS. Masa berlaku jaminan sangga itu paling kurang 30 hari kalender sejak tanggal pengajuan sangga banding sebagaimana tercantum dalam LDP. Peserta yang ketujuh, peserta harus menyampaikan jaminan sangga banding asli secara langsung atau melalui pos garing jasa pengiriman diterima pokja pemilihan sebelum batas akhir masa sangga banding. Biasa kalau dekat mungkin bisa dikirim langsung ya, bisa dikirim langsung. Kalau jauh ya mungkin dikirim via pos atau apa. Tapi sekarang pos juga ada yang 1 hari. Kalau ada juga kalau kirim pagi diterima sore itu ada juga yang super kilat atau kilat khusus yang lainnya itu bisa ada. Kalau di Jawa sih nggak ada masalah. Kalau dikirim pesawat juga masih bisa pada hari yang sama. Tentunya ini yang harus jadi perhatian dari para peserta itu kalau mau nyanggah banding. Dalam hal jaminan sangga banding asli tidak diterima pokja pemilihan sampai dengan batas akhir masa sangga banding, maka sangga banding dinyatakan tidak diterima. Dan yang 9, segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman jaminan sangga banding asli menjadi risiko peserta. Kemudian siapa penerbit jaminan sangga banding? Itu ada 4 ini ya, ada 4. Ini pilihan sebetulnya Bapak Ibu, pilihan bagi peserta. Dia akan menggunakan bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Penerbit jaminan sangga banding telah ditetapkan garing mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di sini yang 11, pokja pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran jaminan sangga banding asli kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti sangga banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi pokja pemilihan. Nah, kalau jaminannya ini di kota yang sama dengan pokja, ya bisa segera saja dilakukan karena harus tertulis.
ya. Nah, kalau jauh ya tentu saja harus datang ke sana lebih baik. Karena ini masalah ada 1% itu yang kalau sanggah ditolak tidak diterima kan harus cair itu masalahnya itu. Nah, harus benar-benar kita konsisten melaksanakan itu. Ya. Klarifikasi. Nah, kemudian yang ke-12, KPA menyampaikan jawaban sanggah banding dengan tembusan kepada UKBBJ paling lambat 14 kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja setelah menerima klarifikasi dari Pojamlian dalam hal KPA tidak memberikan jawaban sanggah banding, maka KPA dianggap menerima sanggah banding. Memang klarifikasi jaminan sanggah banding ini tidak ada waktunya gitu, ya. Tapi saya rasa ya harus segera lah, ya kan, ini masalah uang ini juga ya, masalah jaminan. Apabila sanggah banding dinyatakan benar diterima, UKBBJ memerintahkan Pojam pemilihan menyatakan tender gagal. Ini sudah melibatkan UKBBJ atau paling nggak kepalanya ya. 14. Apabila sanggah banding dinyatakan salah atau tidak terima, maka Pojam pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK. Jadi berita acara hasil pemilihannya itu. Dan kemudian Pojam yang B, Pojam pemilihan atau pihak yang diberikan kuasa oleh Pojam pemilihan mencairkan jaminan sanggah banding dan disetorkan ke kas negara kalau APBN atau kas daerah kalau APBD sebagaimana tercantum dalam LDP. Dan ini yang perlu diperhatikan adalah sanggah banding menghentikan proses tender. Jadi kalau ada sanggah banding, tentu saja KPA jangan terlalu lama menjawabnya. Ya, begitu diklarifikasi oleh Pojam pemilihan tentang jaminan sanggah bandingnya, dapat jawaban bahasanya sesuai, maka harus segera dijawab sanggah banding dari peserta yang melakukan sanggah. Sanggah banding nomor 16 yang disampaikan bukan kepada KPA atau disampaikan di luar masa sanggah banding dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan. Karena Bapak Ibu, sanggah banding itu disampaikan secara langsung. Jadi ada surat, tidak melalui SPSE. Yang melalui SP itu hanya sanggah saja. Proses pengaduan, peserta yang masukkan penawaran hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta. Jadi ini kalau mau mengadu ya, mengadunya yang mana sih? Kalau saudara PPS yang mengadu yang tepat adalah kepada Habib. Ya, seperti sudah saya sampaikan tadi, mungkin saja pada Habib itu nggak sabar kepada pihak. Tentu saja kalau APH mendapatkan hal seperti ini, APH menyampaikan kepada Habib, Habib, ini ada pengaduan nih, tolong ditindaklanjuti terlebih dahulu. Baru kemudian kalau ternyata dikaji diperiksa oleh Habib, ternyata ada hal-hal yang katakanlah ada unsur TPKOR, tindak pidana korupsi, maka Habib menyampaikan kepada pimpinan, kepala daerah, kemudian kepala daerah menindaklanjuti dan meneruskan kepada pihak yang berwenang. Jadi peserta yang masukkan tawaran hanya dapat mengajukan pengaduan dalam hal jawaban atas sanggah banding telah diterima oleh peserta. Berarti tidak harus selesai dulu ini, baru bisa mengadu. Kalau masih prosesnya belum selesai, belum bisa melakukan pengaduan. Ini lembar kerja penyusunan materi sanggahan. Saya rasa nanti ini bisa dibaca saja. Terus ini nanti juga bisa dibaca sendiri. Ini gambaran dari apa yang
barusan saya sampaikan. Jadi kalau ini bagan alir sanggahan, ini proses lelang seleksi atau selesai, ditetapkan pemenang, kemudian masuk masa sangga menerima, maka bisa dilanjutkan PPK menerbitkan SPJ, kemudian tanda tangan kontrak. Nah, kemudian keberatan melakukan sanggahan, kemudian ada jawaban sanggahan, tidak puas terhadap sanggahan melakukan pengaduan. Tapi kemudian untuk yang pekerjaan khususi itu melakukan sanggah banding. Nah, kalau pekerjaan khususi orang bisa mengadu itu setelah sanggah banding itu dijawab oleh KPA. Jadi sudah proses sanggah bandingnya sudah selesai. Nah, kalau bukan konstruksi itu di sini sudah selesai, si peserta 12 itu bisa melakukan pengaduan. Nah, ini saya ambil dari Perpres, Bapak Ibu. Ini pengaduan oleh masyarakat ya. Pelapornya itu bisa masyarakat, bisa penyedia atau pelaku usaha. Tapi jarang-jarang ya masyarakat. Tapi bisa juga loh kadang-kadang masyarakat LSM itu bisa seperti itu. Nah, ini melapor. Nah, lapornya ke sini kan ke aparat pengawas intern pemerintah PIP. Nah, kemudian kalau ke sini ke APH atau saya berwenang, maka harus ke sini dulu gitu. Nah, kemudian APIP ini melanjuti pengaduan melalui audit, review, pemantauan atau evaluasi. Nah, selanjutnya melaporkan tindak lanjut pengaduan. Ya. Menteri Pimpinan Lembaga Kepala Daerah. Nah, kalau dilihat di sana ada laporan berindikasi KKN yang merugikan keuangan negara, maka diteruskan kepada aparat penegak hukum. Selanjutnya dilakukanlah penyelidikan, penyidikan. Nah, di sini ini oleh masyarakat. Masyarakat itu ada ini ya, usaha masyarakat, LSM, penyedia atau pelaku usaha. Dasar hukumnya ini sama ya, sama dengan untuk yang sangga ya, sangga. Cakupan pengadaan BC, penyimpangan prosedur pengadaan perencanaan jalan pemerintah, ada kolusi narkotika dalam penyelenggaraan BC, ada juga pelanggaran persaingan yang sehat. Nah, kalau pelanggaran persaingan yang sehat ini, kemudian yang berwenang menangani adalah KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi mengadunya ke KPPU. Pengelolaan penanganan pengaduan, dasar pengelolaan pengaduan itu harus prinsip terbuka, transparan, dan akuntabel. Jadi semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Instansi pemerintah wajib mengelola pengaduan masyarakat. Jadi sekarang ini ada setiap kementerian, lembaga, saya kira pemerintah provinsi atau bahkan pemerintah kabupaten kota itu punya website ini, apa itu web whistleblowing system BBS ya, itu ada semua orang bisa mengadu ke sana dan bisa sifatnya dirahasiakan. Pengelolaan pengaduan adalah proses kegiatan menampung, mencatat, menelaah, menyalurkan, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, memberikan alternatif solusi, mendokumentasikan dan mensosialisasikan hasil pengaduan ke masyarakat. Tujuan pengelolaan pengaduan agar masalah pada pengaduan yang dialami, dirasakan atau dihadapi masyarakat dapat segera dicarikan alternatif solusi terbaiknya. Yang berikutnya ini umumnya pengaduan secara umum ya Bapak Ibu. Saya tidak mendetailkan itu, tapi saya tekankan kepada sangga dan sangga banding. Selanjutnya kalau tidak bisa menerima sangga atau sangga banding itu melakukan pengaduan tepat kepada APIP. Nah, kemudian kalau ada KPH, Menteri Pengaduan juga harus disampaikan pada APIP dulu. Gitu. Jadi ini intinya yang terakhir ini maka pengaduan. Jadi saya tidak sampaikan secara detail di sini karena kita akan langsung diskusi saja tentang sangga dan sangga banding. Ya.
Demikian ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada yang pertanyaan secara langsung, Mbak Neno, Baik, Pak. silakan. Bapak Ibu, ini ya kebetulan di slide-nya masih kosong, Pak. Iya, Kayaknya lebih banyak interaktif aja ya, Pak ya. iya, Silakan saya Bapak kira. Ibu yang ingin bertanya langsung di open mic saja. Mungkin Bu Ririn sudah siap bertanya sepertinya, Pak. Ini tadi Pak Riban masih izin Pak Riban, di perjalanan, Pak. Mungkin dari Bu Nanda dan Pak Ardi. dari Batam kemana, Pak? Pak Riban nggak tahu jalannya kemana ini. Iya. Baik, Bapak Ibu silakan untuk pertanyaannya bisa disampaikan langsung secara interaktif. Ya sangga ini tahapan yang harus kita lalui ya Bapak Ibu ya, karena ketentuannya memang seperti itu. Tapi yang pernah saya alami itu ya bisa jadi itu sebagai koreksi kalau kita ada kesalahan yang tidak bisa kita sengaja ya. Kalau kesalahan mungkin saja ya barangkali ada kesalahan yang sengaja, saya nggak pernah melakukan itu ya. Tapi pernah memang saya persyaratan yang ada di ya kan ini panitia saat itu dokumen pembelian itu siapa yang nyusun, kemudian yang memasukkan data itu di SPSC siapa yang nyampaikan, mengisikan. Begitu tendernya sudah selesai, ada pemenangnya, ada yang nyangga. Terus kita perhatikan, oh iya ternyata berbeda. Nah, saat itu tidak ada ketentuan bahasanya kalau ada perbedaan data dokumen pembelian dengan yang tertuang dalam SPSC, yang berlaku adalah dalam dokumen pemilihan. Tidak ada kata kalimat itu. Nah, akhirnya saya akui ada kesalahan. Nah, kemudian akhirnya kita perbaiki ya, kita tender ulang. Kita tender ulang, pemenangnya berbeda. Dan tidak ada kemudian tuntutan penyedia yang sudah menjadi pemenang sebelum disanggah itu. Tidak ada. Berarti mereka menerima hasilnya. Ya, batal menjadi pemenang. Demikian. Kemudian saya pernah juga membantu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya itu. Jadi proses tendernya kan saya dampingi, saya menjadi bagian dari konsultan Wirama Karya. Saya dampingi. Nah, kemudian pada proses masa sanggah ada yang nyangga. Yang nyangga itu satu perusahaan, tapi banyak yang disanggah. Sampai kemudian kita hampir setengah hari penuh itu menjawab sanggahan. Ya. Yang kebetulan yang nyusun dokumen pemilihan itu saya. Nah, kemudian si Pokjanya mengundang saya untuk menjawab itu. Ya. Kita teliti satu persatu substansi sanggahannya apa, terus kemudian ketentuannya apa, yang kita buka dokumennya bagaimana, ya akhirnya secara umum sanggahan itu bisa kita mentahkan, artinya sanggahan ditolak, tidak diterima. Nah, kemudian apakah mereka akan melakukan sanggah banding karena ini pekerjaan konstruksi, ternyata tidak ada yang nyanggah banding. Yang melakukan sanggah itu juga tidak melakukan sanggah banding. Jadi, kalau melakukan sanggah banding, kita sudah yakin bahwa jawaban sanggah itu mereka kita kalahkan. Kalau nanti disanggah banding, tetap saja kita berpegang pada sana, cairlah itu jaminan sanggah bandingnya 1%. Waktu itu HPS-nya itu 450 miliar lebih ya. 1%-nya berarti berapa itu? 4,5 miliar rupiah. Ya, ada yang nggak berani. Saya bilang nggak berani, ya. Nggak tahu juga mereka mungkin mudah-mudahan aja
jawaban yang disampaikan oleh Koja yang saya bantu itu, yang mereka dengan logowo itu bisa menerima. Gitu. Ini tinggal Bu Ririn aja yang kelihatan gambarnya ini. Bu Ririn setia dengan kita, Pak. Iya. Mungkin yang lain sedang ada kesibukan lain. Tadi Bu Ririn dari mana ya, Mbak Neno? Bu Ririn, suaranya masih belum keluar ini. Coba, Iya. mungkin bisa dicoba lagi Bu Ririn. Barangkali ini sudah. Dari rumah sakit atau dari perusahaan? Oh iya, belum terdengar ya, Bu. Dari kok Bu Nanda tadi kan dari Rolas. Rolas ya? Nggih. Rolas Sebentar itu. Pak, saya intipkan sebentar. Bu Ririn ini dari... Kita waktunya masih banyak loh. Nggih, Pak. Ya, nanti jika memang ada pertanyaan lanjut, mungkin pada malu nanya, Pak. Dari PT Wukir Gemilang, Pak. PT Wukir Gemilang Abadi. PT Ukir Gemilang Abadi, malah banyak Iya. yang dari swasta ini ya. Iya. Iya. Ini audionya Bu Ririn kok tumben tidak terdengar. Biasanya Ukir terdengar. Gemilang Abadi itu usahanya apa ya Bu Ririn? Mungkin bisa dijawab di chat, Bu, kalau misalnya kesulitan audionya. Kalau Rolas ini saya tahu di anak perusahaannya PTP 12 ini. PTP 12 itu kan Rolas ya, bahasa Jawanya. Ada teh Rolas, ada kafe Rolas, ada mungkin kopi Rolas juga yang wilayahnya di daerah Jember sana itu. Ya Bu Nanda ya. Kantornya ada Jalan Raja Wali, Bu. Di Jember, Bapak. Jember, Pak. Oh, di Jember ya? Iya, di Jember ya. Bapak. Di Jember. Kalau Mitra Tani itu PTPN 10 ya? Mitra Tani 27 itu PTSP 10. Kalau Mitra Tani 26 yang dulu di 12. Edamame itu ya, Pak? Edamame itu Mitra Tani yang 10 itu. Oh. Edamame itu ya. Iya. Taunya edamame, Pak. Yang Edamame, biasa buat ya. nyamil ya, Pak. Ya, saya pernah ada teman sekolah saya direktur di sana. Kalau pernah habis ngajar di Pemkot Jember itu saya mampir ke mesnya. Jam 12 pulang sama-sama naik kereta api. Itu ya. Belinya oleh-olehnya edamame. Khas itu, Pak, khas Jember. Iya, jadi khas Jember sekarang. Karena sebenarnya banyak plasmanya di sana itu. Gimana Bu Nanda, di sana ada kesulitan atau ada pengalaman Bu tentang sanggah tetangga banding, Bu? Kalau saya sebenarnya baru nggih Pak, Bu. Baru di pengadaan ya, jadi belum pernah memiliki pengalaman berkaitan dengan lelang. Jadi kebetulan dalam waktu dekat ini akan ada pekerjaan lelang juga, konstruksi. Jadi saya betul sebenarnya pengen tahu risiko atau hal-hal apa yang menjadi risiko sanggah itu disampaikan oleh penyedia. Risikonya yang rasa nggak ada risiko hukum ya Ibu, atau pidana nggak ada. Ya, paling-paling kalau sanggahnya benar kita terima, kita kerja lagi dari awal gitu aja. Kita evaluasi di mana yang salah tadi kita perbaiki. Ya, kalau kita nggak yakin, ya mungkin bisa kita bertanya pada orang yang mengetahui. Kalau untuk PTPN sendiri sih 11, 10, 11, 12 itu kan BUMN ya, ada peraturan yang memang seperti Perpres itu, nanti ada peraturan pengadaan barang jasa yang memang untuk BUMN. Tapi kalau PT Rolas ini kan anak perusahaan, ya biasanya tergantung dengan induk perusahaannya, peraturan mana yang digunakan. Nah, kalau saya pernah 4 bulan itu berkantor di PTPN 11, itu di Jalan Raja Wali sana, atau bukan Jalan Raja Wali ya, itu jalan apa itu?
itu ya mirip-mirip dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa. Malah tendernya itu nggak ada dokumen, hanya ada peraturan, tapi dokumen pemilihan itu nggak punya. Akhirnya ngambil dari yang diterbitkan oleh LKPP itu. Tapi kemudian ditetapkan oleh panitia yang ada di PTPN 11. Maka banyak teman-teman dari PTPN 11, 10, 12 itu ikut ujian sertifikasi. Dan banyak juga yang sudah berhasil lulus itu. Ya. Tuh. Jadi ada peraturan tersendiri. Oh, Pak Ardi Prayoga itu dari mana, Mbak Neno? Pak Ardi Prayoga dari Inspektorat, Pak. Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Waduh. Pak Ardi bisa dibuka saja audionya, Pak. Nggak apa-apa, Pak Ardi. Kalau videonya mati, karena ini Pak jaringannya nggak stabil, jadi beliau izin untuk off kamera. Kalimantan ya, Kalimantan, Kota Waringin Timur. Iya Pak, di Sampit Pak. Sampit, Kalimantan ya? Tengah Pak, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Iya Pak. Saya yang belum pernah itu ke Kalimantan Tengah, Pak Ardi. Oh, berarti ini kode keras ya, Pak. Silakan dia untuk jalan-jalan ke sana. Tanda-tanda ya. Tanda-tandanya. Kalimantan Selatan pernah sampai ke Banjarbaru. Kalau kita turun pesawatnya kan di Banjar. Ya, Pak. Boleh Pak nanti main-main ke Sampit ya, Pak. Saya tunggu Sampit. Pak. Kemudian Kalimantan Timur pernah Balikpapan, Samarinda. Nah, Kalimantan Utara belum pernah semuanya, ada Kalimantan Utara baru. Nah, tadi jadi dua, sekarang Kalimantan itu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Kalimantan Barat sudah pernah. Nah, tapi pas pembahasan anggaran di Pontianak ada apa itu museum apa itu Mbak Neno? Dalam Pak. Museum di Pontianak itu apa itu? Saya taunya itu loh Pak, Katulistiwa itu loh Pak. Apa ya, sih yang monumennya itu loh Pak? Ya itu maksudnya. Ya. Oh iya itu Pak. Katulistiwa ya. Terus kalau di Kalimantan Barat itu kalinya yang besar itu Kapuas ya Pak Ardi ya. Ini Pak Ardi, bagaimana Pak Ardi? Saya belum hafal. Iya Pak, Sungai Kapuas Pak. Kapuas kalau di Kapuas, kalau di selatan itu Barito Pak ya. Ya Barito sama Sungai Martapura Pak. Oh iya Sungai Barito sama Martapura. Lah kalau yang belanja perahu apung itu kan Barito ya Pak ya. Atau Martapura ya. Kalau iklannya RCTI itu toh Pak? Pasar Apung itu loh, Pasar Terapung di Banjarmasin Pak, Sungai Martapura. Martapura ya. Iya Pak. Kalau jembatan yang sering jadikan rujukan orang rekreasi itu jembatan Barito ya? Iya, nama jembatannya Barito, nama sungainya Sungai Martapura Pak. Oh gitu. Iya. Kalau Kalimantan Timur tuh sungainya Mahakam. Bener ya? Iya Pak, betul Pak. Mahakam. Yes, sungainya itu bisa nggak kelihatan tuh tepi satunya itu karena jauhnya, karena lebar sekali sungainya. Saking luasnya ya Pak. Saking lebarnya kali. Saking lebarnya. Pak Ardi, gimana di Inspektorat Pak Ardi? Apa ada pengalaman terkait sanggah Pak Ardi? Atau gimana kalau di sana misalnya ada sanggah dan sanggah banding Pak? Ya jadi sama yang kayak Ibu yang tadi, saya masih baru-baru aja Bu di Inspektorat Kabupaten Kota Waringin Timur. Iya. Baru ditunjuk menjadi pengurus barang. Oh, pengurus barang. Iya, jadi masih belum jadi inspektur ya? Apa itu pemeriksa ya? Atau apa auditor ya? Belum ya? Belum Pak, saya di sekretariat Pak. Di sekretariat ya? Iya. Oh ya. Ya mungkin dalam tahap pembelajaran ya. Iya Pak, iya. Iya. Nanti kalau tidak, kalau ada pengadaan jasa, sekarang banyak ilmu yang bisa diikuti Pak, ya secara daring ya. Ada yang berbayar, ada juga yang gratis.
Asalkan tinggal kita termotivasi, semangat, bisa banyak ilmu yang bisa kita dapat di dunia maya sekarang ini. Ya. Rupanya sudah nggak ada lagi nih Mbak Neno. Iya, baik Pak. Menopo kalau memang sudah dicukupkan juga tidak apa-apa Pak, bisa dikasih closing statement untuk mungkin penyemangat lah Pak, lebih tepatnya ya ketika nanti menghadapi sanggah dan sanggah banding bagaimana Pak? Yang nggak apa-apa. Kalau ada sanggah itu, kalau memang ada salah kita akui, sehingga misalnya sekarang ini tender itu kan berdasarkan ada honor ya, setiap paket ada honor mungkin ya begitu. Ya kalau tendernya selesai dan PPK tanda kontrak, honornya cair. Nah kalau ada sanggah dan sanggahnya kita akui, ya karena tendernya masih diulang lagi, honornya belum diterima, kerja lagi, nggak ada masalah. Ya. Tapi ya nggak semua di daerah itu atau di PTPN atau Rolas atau BUMN itu ada honornya ya, ada honornya. Tidak semuanya ada, itu tergantung dengan. Tapi ini masalah ketentuan ya, ketentuan dari sanggah. Kadang-kadang itu bisa kita tahu, ya ternyata saya ada kesalahan di sini. Oke, nggak apa-apa, kita perbaiki. Dari sana kita bisa belajar dari pengalaman. Meskipun setiap kali saya ada pengalaman saya jadi panitia itu kan sejak tahun 98. Ya meskipun tidak sepanjang tahun sampai sekarang jadi pokja, tapi cukup lama saya jadi panitia. Karena setiap kali saya menjabat apa, maka menjadi panitia. Terakhir di PPL juga menjadi panitia atau pokja. Di Pemprov di awal-awal FBC saya juga jadi pokja. Di sanggah itu memang saya harapkan, saya berdoa, jangan sampai ada yang nyanggah gitu. Ya. Tapi kalau seandainya nyanggah, kita terima, kita pelajari, nah salah kita akui. Pernah juga saya menerima bukan sanggah, setelah semuanya selesai ada surat. Surat itu ditujukan kepada saya. Gitu. Dan dititipkan, padahal sebetulnya dia itu bisa ketemu saya langsung. Itulah saya lebih suka ketemu langsung, tapi dia nggak mau dan dititipkan kepada teman sebelah meja saya. Itu waktu saya di Biro AP itu dititipkan. Waduh, tembusannya menakutkan gitu ya. Gubernur Jawa Timur ya, Kapolda Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kapolri, sampai kemudian juga Kejaksaan Agung, itu tembusannya. Tapi saya nggak yakin akan disampaikan. Bukan saya jawab juga. Tidak saya serah, karena bukan ditujukan kepada Apip itu. Saya jawab sendiri. Tembusannya sama, gitu. Tembusannya sama, tapi tidak saya kirim. Tidak saya kirim. Karena saya nggak yakin juga nih, saya cari-cari mana sih orangnya, saya pengen ketemu, ya ternyata juga nggak sampai sekarang nggak tahu siapa itu, ya nggak saya teruskan, itu pengalaman, nggak apa-apa, ya meskipun dalam hati juga mudah-mudahan aja nggak dikirim, jadi nggak ada masalah ya, nggak usah takutkan, sepanjang kita merasa sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu insya Allah aman-aman saja. Demikian. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan saya menyampaikan ilmu sebagian untuk pengelolaan sanggah dan sanggah banding. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang kurang-kurang, dan tentu saja ada pasti yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Neno dan Mbak Opi, ini kelihatan juga sibuk. Iya, Mbak Opi sudah mendampingi kelas Pak Zuri, Bapak. Oh iya Pak Zuri ya. Iya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Mari kita beri aplaus dulu
kepada semua juga Bapak Ibu yang sudah aktif mengikuti. Alhamdulillah, akhirnya seluruh rangkaian kegiatan kelas daring bisa kita lalui bersama. Semoga kegiatan hari ini senantiasa memberikan manfaat, kebaikan, dan ilmu yang sudah disampaikan akan menjadi ladang pahala bagi Pak Bambang, juga amal jariah bagi beliau, dan kita semua mendapatkan manfaat untuk yang mendengarkan. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bambang, juga kepada Bapak Ibu sahabat pengadaan dimanapun berada, dan juga rekan-rekan admin yang telah membersamai kelas hari ini. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk tetap di grup WA, karena untuk rekaman kelas daring dan sertifikat akan di-share di grup WA. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi hari ini, masih bisa ditanyakan di WA grup. Insya Allah Pak Bambang masih bisa ya Pak ya untuk di dalam grup ya. Ya. Baik, selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Hati-hati jika dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan dan dapat berkumpul dengan keluarga kembali. Baik, untuk bangun pagi kita olahraga. Berolahraganya pakai sepeda. Jangan pergi dulu ya, kita tangkap layar bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.